Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6431. Kemudian, Luster melanjutkan dengan memperkenalkan. Di antara ketiga batalion tersebut, batalion pertama bertanggung jawab atas pertambangan, batalion kedua bertanggung jawab atas produksi, dan batalion ketiga bertanggung jawab atas logistik dan keamanan. Saudara-saudara yang Anda lihat di peron saat Anda datang adalah saudara-saudara dari batalion ketiga. Mereka terutama bertanggung jawab atas patroli dan keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas transportasi serta bongkar muat. Selain itu, ada banyak saudara di batalion ketiga yang bekerja lembur untuk bergegas membangun menara pengawas. Ini juga merupakan persyaratan yang dikeluarkan oleh atasan, dan kita perlu memperkuat pertahanan kita. Charlie mengangguk dan berkata, "Kumpulkan semua pemimpin batalion ketiga dan 9 bendera. Aku akan menemui Lilia dulu. Setelah aku menanganinya, aku akan membawanya menemuimu." Luster bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan, apakah Anda tidak membutuhkan bantuan saya dan saudara-saudara?" "Tidak perlu," kata Charlie dengan tenang. "Kekuatannya memang bagus, tapi dia bukan ancaman bagiku." Luster menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Ada lebih dari 10.000 orang di sini. Dan semuanya bergantung pada Anda, Tuan." Charlie mengangguk sedikit, lalu berkata, "Berkendaralah ke gedung kantor Anda." "Baik, Pak." Luster setuju dan langsung kembali. Ketika mobil itu tiba di lantai bawah gedung perkantoran, Charlie menggunakan energi spiritualnya untuk mengisolasi ruang di dalam mobil dan berkata kepada Luster, "Anda panggil mereka ke ruang rapat. Tapi jangan beritahu mereka apapun tentangku sebelum aku datang." Luster langsung berkata, "Saya mengerti." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan, saya akan mengantar Anda menemui Wakil Menteri Song terlebih dahulu." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak perlu, aku tahu di mana dia berada." Setelah itu, Charlie menarik kembali energi spiritualnya, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saat itu, tidak banyak penjaga kavaleri di gedung kantor tersebut. Karena produksi berlangsung tanpa henti selama 24 jam, kecuali beberapa orang yang beristirahat di area asrama. Sebagian besar sisanya berada di garis depan pekerjaan tersebut. Hanya beberapa orang yang bertanggung jawab yang menunggu di kantor mereka. Saat itu Lilia berada di kantor di lantai 5. Kantornya terbagi menjadi 2 ruangan. Ruangan dalam dan luar. Masing-masing berukuran hampir 100 meter persegi dan didekorasi secara mewah. Ruangan bagian luar terutama digunakan untuk kantor dan ruang resepsi. Sedangkan ruangan bagian dalam merupakan tempat untuk tinggal, beristirahat, dan berlatih meditasi. Tempat itu juga dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi lengkap. Selama beberapa hari Lilia datang ke Duk Mining. Dia bekerja dan tinggal di sini. Kantor ini awalnya disiapkan untuk para utusan khusus. Setiap kali utusan khusus datang, dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Itu adalah kamar terbaik di seluruh Duk Mining. Jadi, Luster secara alami menempatkan Lilia di sini. Nama asli Lilia adalah Ria. Dia baru saja berulang tahun ke-24 tahun ini. Dia adalah kultivator pertama dari keluarga Song dalam ratusan tahun dan harapan terbesar keluarganya dalam ratusan tahun terakhir. Nasib keluarga Song telah terikat dengan keluarga Wu selama ratusan tahun. Dan keberuntungan serta kemalangan saling bergantung satu sama lain. Pada awalnya, mereka memiliki seorang putri yang menikah dengan keluarga Wu dan melahirkan keturunan bagi keluarga Wu. Kemudian, Warriors Den menjadi semakin kuat. Dan keluarga Wu memiliki semakin banyak rahasia. Victoria meminta keluarga Wu untuk mengembangkan keluarga hasil pernikahan menjadi keluarga cabang agar dapat terikat secara permanen dengan keluarga Wu. Metode Victoria untuk mengikat keluarga-keluarga kolateral ini juga sangat langsung, yaitu dengan meracuni. Selama keluarga-keluarga pihak ketiga tersebut benar-benar terikat pada keluarga Wu, mereka bisa mendapatkan pasokan penawar racun secara terus-menerus. Selain uang, kekuasaan, dan status. Namun jika mereka berani membangkang keluarga Wu, satu-satunya konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pemusnahan seluruh keluarga. Alasan mengapa Victoria ingin mengikat keluarga-keluarga sampingan ini adalah karena seiring bertambahnya usia, keluarga Wu memiliki semakin banyak rahasia dan di masa depan, keluarga Wu akan semakin tidak cocok untuk pernikahan biasa dengan keluarga lain dari luar. Keluarga Wu adalah keluarga ibu Victoria,
Dan Victoria tidak bisa membiarkan pengaruh dupa keluarga Wu memengaruhinya. Maka ia menginstruksikan keluarga Wu untuk mengembangkan banyak keluarga cabang seperti keluarga Song menjadi mesin pembiakan bagi keluarga Wu. Sesuai dengan persyaratan Victoria, para gadis dari keluarga Wu tidak boleh menikah dan harus mengabdi kepada keluarga Wu seumur hidup. Dan anak laki-laki dari keluarga Wu hanya dapat menikahi gadis-gadis yang cocok dari keluarga pihak ketiga. Selama ratusan tahun, tugas terbesar keluarga Song adalah terus-menerus mengirimkan gadis-gadis yang cukup umur ke keluarga Wu untuk dinikahkan dengan keturunan keluarga Wu. Karena kedua keluarga tersebut telah berkembang biak secara bersamaan selama ratusan tahun. Pohon gen sudah lama bercabang. Jadi, hubungan darah antara keturunan keluarga Song dan perempuan di luar keluarga serta keturunan keluarga Wu sejak lama dapat diabaikan. Jauh melampaui lingkup pernikahan antar kerabat dekat. Sehingga kelangsungan normal gen keluarga Wu dapat dipastikan. Untuk memastikan bahwa keluarga Wu dibekali anak perempuan dengan gen yang baik, para pria dari keluarga Song perlu mencari wanita Tionghoa yang unggul di dunia luar untuk melahirkan keturunan. Dan untuk melindungi rahasia keluarga, para pria dari keluarga Song seringkali adalah bajingan kelas kakap. Mereka akan menggunakan identitas palsu untuk membicarakan cinta dan pernikahan dengan wanita yang cocok di dunia luar. Dan suatu hari setelah pihak lain melahirkan anak-anak mereka, mereka akan menghilang bersama anak-anak itu. Jika itu seorang laki-laki, dia akan dibawa kembali untuk dilatih sebagai generasi baru keluarga Song. Jika itu seorang perempuan, dia akan dilatih sepenuhnya sesuai dengan preferensi keluarga Wu. Jika ia terpilih oleh keluarga Wu dan menikah dengan seorang pria berstatus tinggi dalam keluarga tersebut setelah dewasa, dia bisa membawa lebih banyak kekayaan dan peluang bagi keluarga mereka. Jika dia tidak dapat dipilih oleh pria berstatus tinggi di keluarga Wu, dia pasti akan menikahi keturunan laki-laki yang tidak dihargai atau bahkan dibenci dalam keluarga Wu. Lagi pula, meskipun mereka adalah laki-laki yang tidak berguna dalam keluarga Wu, mereka tetaplah anggota keluarga Wu. Keluarga Wu tidak bisa membiarkan mereka menjadi bujangan seumur hidup. Sekalipun mereka tidak memiliki masa depan, setidaknya mereka harus memiliki keluarga dan keturunan untuk memberikan penjelasan kepada orang tua atau bahkan kakek nenek mereka. Bab 6432. Untuk menjaga rahasia keluarga Wu, mereka hanya dapat menikahi wanita dari keluarga sampingan. Oleh karena itu, dalam keluarga-keluarga seperti keluarga Song, hampir lebih dari 80% wanita yang memenuhi syarat akan dipilih secara bertahap oleh anggota keluarga. Karena kesenjangan kekuasaan yang sangat besar antara kedua keluarga, gadis-gadis yang menikah dengan keluarga Wu hampir tidak memiliki status. Wajar jika mereka dibenci oleh suami mereka. Dan sudah biasa bagi mereka untuk diperlakukan tidak adil. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan akan dibunuh oleh suami mereka sendiri. Namun demikian, anggota keluarga mereka tidak berani memiliki keraguan atau ketidakpuasan. Lagi pula, sumber kehidupan mereka berada di tangan keluarga Wu. Adapun para gadis yang cukup beruntung tidak dipilih oleh keluarga Wu. Keluarga Song tidak akan mengizinkan mereka meninggalkan keluarga, menikah, dan memulai sebuah keluarga. Karena mereka harus tetap berada di dalam keluarga, menjaga rahasia keluarga Song dan Wu selama ratusan tahun, dan menjadi alat bantu sepanjang hidup mereka. Ria adalah satu-satunya kultivator di keluarga Song selama ratusan tahun. Bahkan bisa dikatakan bahwa dialah satu-satunya dari semua keluarga kerabat dekat itu. Jadi, dia memikul harapan seluruh keluarga Song. Dia mengetahui kekuatan sarang prajurit dan sang penguasa. Dan karena pengaruh keluarga, dia tidak berani memiliki pikiran pemberontakan terhadap sarang prajurit. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin mengubah nasib keluarganya, hanya ada satu cara, yaitu terus meningkatkan kekuatannya dan selalu membiarkan dirinya memainkan peran yang lebih penting di Warriors Den. Begitu Victoria melihat kekuatannya, keluarga Song pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa. Dan mungkin suatu hari nanti, akan ada kesempatan untuk melepaskan diri dari takdir sebuah mesin reproduksi. Berdasarkan tanggung jawab yang berat ini, Ria setia kepada Warriors Den. Dan hanya berharap memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat guna mengumpulkan lebih banyak modal untuk dirinya sendiri. Kali ini, kantor gubernur mengizinkannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan transfusi darah seluruh garnisun sendirian. Yang juga merupakan manifestasi dari kepercayaan yang lebih besar padanya. Dia berpikir dalam hati, selama aku tidak membuat kesalahan dalam misi ini dan menyelesaikannya dengan lancar dan tepat waktu, kantor gubernur pasti akan memberi saya tugas-tugas yang lebih dan lebih penting lagi di masa mendatang. Saat itu, akan menjadi kesempatan bagus bagi saya untuk meraih prestasi.
Tepat ketika dia menantikan masa depan dalam hatinya. Tiba-tiba ia mendengar seseorang mengetuk pintu, mengganggu pikirannya yang penuh harapan. Ia tersadar dan bertanya dengan suara dingin dan jijik. Ada apa? Di luar pintu, Charlie berkata. Nona, komandan. Meminta bawahannya untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan? Ria berkata dengan nada meremehkan, dia hanyalah seorang komandan. Dia tidak datang menemui saya secara langsung ketika ada urusan lain. Tapi dia mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia benar-benar sangat arogan. Charlie buru-buru berkata, Nona, ada masalah dengan barangnya. Dan mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Komandan Yin tidak berani menunda dan telah memanggil seluruh 1.000 keluarga dan kepala panji untuk mempelajari langkah-langkah penanggulangan. Dia benar-benar tidak berani mundur dan menunda kemajuan, jadi dia menyuruh bawahannya ini untuk melapor kepada Anda. Apa yang tadi kamu katakan? Ketika Ria mendengar Charlie mengatakan bahwa ada masalah dengan barang dan bahkan memengaruhi kemajuan pekerjaan, dia langsung marah. Begitu ia memikirkannya, energi spiritualnya merasakan bahwa Luster memang berada di gedung perkantoran ini. Dan banyak pemimpin pengawal kavaleri berkumpul menghampirinya. Maka ia segera menggunakan energi spiritualnya untuk membuka pintu seketika itu juga. Menatap Charlie di luar pintu, lalu berkata dengan dingin. Jelaskan dengan jelas apa masalahnya. Jika terjadi sesuatu yang memengaruhi kemajuan, aku akan memenggal kepala orang pertama yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Meskipun Ria masih muda, dia menganggap nyawa manusia tidak berharga sejak kecil. Ini bukan karena dia terlahir dingin dan kejam. Namun dia tahu betul bahwa keluarga Wu selalu menganggap nyawa keluarga Song tidak berharga. Sejak kecil hingga dewasa, ia tanpa sengaja mendengar tentang pembunuhan para wanita dari keluarga Song yang menikah dengan keluarga Wu. Dan itu terjadi tidak kurang dari 5 kali. Orang-orang ini adalah para tetua baginya, dan alasan mengapa mereka dibunuh oleh keluarga Wu juga sangat tidak masuk akal. Sebagian alasannya karena mereka tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Sebagian karena keguguran yang tidak disengaja, sebagian lagi hanya karena jijik terhadap suami mereka. Dan beberapa bahkan hanya karena mereka rakus dan makan lebih banyak makanan. Yang menyebabkan bentuk tubuh mereka menjadi tidak proporsional. Bertolak belakang dengan kenyataan bahwa keluarga Song diperlakukan sebagai keluarga yang tidak berharga oleh keluarga Wu. Keluarga Song juga meremehkan wanita-wanita yang mereka temukan di luar. Dan bahkan memperlakukan mereka lebih buruk daripada keluarga Wu memperlakukan wanita-wanita dari keluarga Song. Kakak laki-laki tertua Ria lahir beberapa tahun lalu untuk menyamar dan mencari wanita yang cocok untuk bereproduksi. Ia pertama kali memiliki anak dengan seorang wanita, dan wanita itu mengetahui bahwa kakak laki-lakinya yang tertua memiliki keluarga di kota lain. Jadi, kakak laki-laki tertua membunuhnya untuk membungkamnya. Wanita itu bahkan tidak sempat menuduh kakak laki-laki tertua. Dan dia ditembak mati olehnya. Alasannya sangat sederhana. Kakak tertua dan keluarga Song tidak bisa mengambil risiko apapun. Awalnya mereka bermaksud mencari kesempatan untuk menghilang bersama anak itu setelah wanita tersebut melahirkan dan sebelum anak itu berusia 1 tahun. Karena mereka sudah ketahuan, mereka akan membunuhnya saja untuk menghindari masalah di masa depan. Ria terpengaruh oleh lingkungan seperti itu. Dan membunuh orang sudah lama kehilangan beban psikologisnya. Para pengawal kavaleri ini jauh lebih rendah statusnya dibandingkan keluarga Song. Mereka hanyalah sekelompok budak yang dibesarkan oleh sarang prajurit. Tentu saja, dia tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini. Begitu seseorang memprovokasinya atau mempengaruhinya, dia akan langsung membunuh mereka. Melihat tatapan membunuhnya, Charlie cukup terkejut. Wajah yang begitu muda, penampilan dan pakaian yang begitu luar biasa. Ditambah dengan tatapan yang begitu megah dan mengerikan, memang cukup mengejutkan. Melihat bahwa Charlie tidak menjawab pertanyaannya dalam waktu 3 detik. Nada bicara Ria langsung menjadi lebih serius. Dia menatapnya dan berkata dengan tegas. Jika kau tidak bicara cepat, aku akan memenggal kepalamu dan menanyakan langsung pada itu. Charlie terdiam. Melihat ekspresi Ria yang penuh amarah. Dia terkekeh dan berkata, gadis kecil. Apakah kamu minum malam ini? Kamu mabuk berat sampai ingin memenggal kepalaku? Bab 6433. Pertanyaan bercanda Charlie membuat Ria sedikit terkejut sesaat. Dia menyadari bahwa meskipun Charlie adalah orang asing. Dari pakaiannya, dia bisa tahu bahwa pria itu adalah anggota Garda Kavaleri. Lagi pula,
Dia pernah bertanggung jawab di sini. Dan tidak mungkin bagi orang lain untuk menyelinap masuk. Jadi, alasan utama keterkejutannya adalah bagaimana mungkin seorang pengawal kavaleri biasa memiliki keberanian untuk berbicara kepadanya seperti itu? Merasa bahwa dia sedang diintimidasi. Ria menatap Charlie dengan amarah dan dingin di matanya. Kemudian, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menggerakkan pedang panjangnya. Dan ujung pedang itu melesat langsung ke leher Charlie. Di mata Ria, Charlie sudah mati. Dia menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata dengan lembut. Kau terlalu tinggi untuk mati di bawah pedangku. Charlie tersenyum, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Namun, terlalu percaya diri akan berakibat buruk. Seperti yang dia katakan, dia melihat ujung pedang itu mengarah langsung ke arahnya. Dan dia sama sekali tidak panik. Pedang panjang itu digerakkan oleh energi spiritual, yang hampir tak terkalahkan oleh prajurit biasa. Namun bagi Charlie, energi spiritual semacam ini hampir tidak menimbulkan ancaman. Saat Ria menunggu hingga ia berdarah di tempat yang berjarak beberapa meter, dia tiba-tiba melangkah ke arah pedang dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Ketika dia melangkahi kusen pintu dan memasuki ruangan, pedang panjang itu sudah melayang di depannya. Dan ujung pedang itu bersinar dengan cahaya pucat, tak terbendung. Charlie tidak menunjukkan rasa takut, dan energi spiritual yang sebelumnya tertahan tiba-tiba melonjak ke lengan kanannya. Energi spiritual yang bergelombang itu tidak lagi terhalang. Dan aura yang kuat itu membuat wajah Ria langsung menjadi sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penjaga kavaleri biasa bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Jika energi spiritualnya sendiri diibaratkan sebagai aliran sungai yang gemericik. Lalu energi spiritual yang dilepaskan oleh Charlie bagaikan sungai yang meluap. Saat itu juga, dia langsung mengerti bahwa orang ini jelas bukan seorang pengawal kavaleri. Pada saat itu, terdengar suara yang jernih di udara. Dan pedang peraknya yang ramping dengan mudah tertahan di tangan Charlie. Pedang itu tampak meronta-ronta, dan badan pedang itu bergetar hebat. Namun demikian, benda itu tetap tidak bisa lepas dari tangan Charlie. Bahkan pergelangan tangan Charlie pun tidak gemetar. Charlie dengan mudah menggenggam pedang Ria di tangan kanannya. Lalu menutup pintu dengan tangan kirinya. Lalu dia melangkah mendekati wanita yang sedang berdiri di sana. Lalu bertanya sambil tersenyum, "Gadis kecil, apa jurus pamungkasmu selanjutnya? Apakah Victoria mengajari Anda keterampilan membuka istana Niwan?" Kau. Ria baru tercerahkan selama 2 tahun. Dia bahkan belum berkesempatan bertemu Victoria. Tentu saja, dia tidak punya kesempatan untuk diajari apa yang disebut keterampilan penghancuran diri berupa membuka istana Niwan oleh Victoria. Yang membuatnya takut adalah pria di depannya tidak jauh lebih tua darinya. Tapi dia bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Yang membuat hal itu semakin sulit dipercaya adalah pihak lain berani menyebut Tuhan dengan namanya. Ini adalah kejahatan berat yang mutlak di dalam Den. Dan tidak seorang pun bisa dikecualikan. Bahkan keluarga Wu dan keturunan langsung keluarga Wu pun tidak akan pernah berani bersikap lancang seperti itu. Tanpa sadar, dia mundur selangkah dan bertanya kepada Charlie dengan gugup. "Kamu, siapakah kamu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Nama belakang saya Wade, dan nama depan saya Charlie. Nama lengkap saya adalah Charlie Wade. Kau telah memasang jebakan di Nigeria, dan orang yang ingin kau tangkap adalah aku." "Kau?" Ria tiba-tiba panik. Dia tergagap dan bertanya, kenapa kau memberitahuku?" Charlie tersenyum, menatapnya, lalu bertanya, "Bukankah kamu sudah bertanya padaku?" "Aku?" Ria tersentak, matanya penuh ketakutan saat dia bergumam. "Aku bertanya padamu, kau tidak perlu terlalu terus terang. Kau tidak bermaksud untuk membiarkanku tetap hidup. Jadi, itu sebabnya kamu begitu terus terang, kan?" Charlie tersenyum, "Kamu cukup pintar." Wajah Ria memucat karena takut. Dia baru berusia 24 tahun dan baru menyadari kebenaran itu selama 2 tahun. Dia adalah satu-satunya harapan seluruh keluarga selama ratusan tahun. Dia memang takut mati, tetapi ketika dia berpikir bahwa pihak lain telah menceritakan semuanya dengan sangat jujur, dia pasti tidak siap memberi kesempatan padanya untuk hidup. Jadi dia memaksakan diri untuk tenang. Ia menggertakkan giginya dan berkata kepada Charlie, "Tidak masalah.
Lagi pula, aku ingin setia kepada Tuhan. Jika aku mati di tanganmu hari ini, Tuhan pasti akan memberi pahala kepada keluargaku ketika Dia mengetahuinya. Aku bisa mengatakan bahwa aku mati untuk tujuan yang mulia. Aduh. Charlie menatapnya dan mengecap bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang kau menyebutkannya, aku tidak akan membunuhmu. Jika aku membawamu dan para pengawal kavaleri di sini pergi, apakah Victoria akan berpikir bahwa kamu telah mengkhianatinya?" Ria menatap Charlie dengan rasa takut yang luar biasa dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, "Aku rela mati untuk menunjukkan tekadku kepada Tuhan." Setelah itu, dia segera mengumpulkan energi spiritualnya di telapak tangannya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menampar dahinya dengan sekuat tenaga. Tamparan itu kuat dan berat, dan terlihat jelas bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika itu benar-benar ditampar di dahi, itu pasti akan membuat otaknya hancur berantakan. Bab 6434. Charlie tidak menyangka wanita ini pemberani. Dan dia ingin mati untuk menunjukkan tekadnya jika dia tidak setuju dengan sesuatu. Si idiot ini sepertinya tidak memberi jalan keluar baginya untuk hidup. Dan temperamennya memang agak terlalu keras. Charlie tidak ingin dia mati. Lagi pula, dia masih berguna. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya mati di sini begitu saja? Maka, Charlie dengan cepat menjatuhkan pedang di tangan kanannya dan menggenggam tangan wanita itu yang penuh dengan energi spiritual. Saat tangan giok yang ramping itu digenggam di telapak tangannya, energi spiritual itu langsung berpindah ke tubuhnya, menyegel langsung dantian dan meridiannya. Ria belum pernah melakukan kontak fisik dengan seorang pria. Saat Charlie menggenggam tangannya, dia merasa sangat malu dan marah hingga kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyadari bahwa kultivasinya telah disegel oleh Charlie. Dia baru saja berteriak histeris, "Lecher, lepaskan aku." Oke. Charlie mengangguk dan langsung melepaskan tangannya. Ria bertekad untuk mati. Meskipun energi spiritual di tangannya telah hilang, kekuatan itu masih ada. Begitu Charlie melepaskan tangannya, dia langsung menepuk dahinya. Pada saat itu, dia menatap Charlie dengan matanya. Matanya merah padam, dan dia meraung penuh kebencian. "Charlie Wade, kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu." Lalu, tamparan keras itu mengenai dahinya. "Ayah!" Suara tamparan yang nyaring bergema di kantor. Sebuah cap telapak tangan berwarna ungu kemerahan langsung ditempelkan di dahi Ria yang penuh dan cerah. Dengan wajahnya yang cantik dan dingin, itu benar-benar agak mengganggu. Charlie menatapnya dengan sedih, menggelengkan kepalanya, dan menggoda. "Hei, lihatlah dompetnya yang besar ini, dia benar-benar rela menghabiskan uang." Ria meringis kesakitan, merasa bahwa dia belum mati. Dia menatap telapak tangan kanannya dengan tak percaya. Tidak masalah. Telapak tangannya bengkak. Tangan giok yang semula ramping kini hanya memiliki 5 jari ramping, dan telapak tangannya membengkak seperti kuku babi muda. Dia bingung dan berpikir dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas telah mengerahkan 100% kekuatanku. Kenapa aku belum mati? Sesaat kemudian, dia mencoba merasakan energi spiritual di tubuhnya lagi. Dan tiba-tiba ia mendapati bahwa energi spiritual, dantian, dan meridian di tubuhnya semuanya telah disegel. Dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia menatap Charlie dengan ngeri dan tiba-tiba berkata, Kau menyegel kultivasiku?" "Ya," kata Charlie dengan tenang, "mulai sekarang. Kamu adalah orang yang tidak berguna. Di sini, setiap pengawal kavaleri lebih baik darimu dan bisa membunuhmu." Ria tahu bahwa kekuatan Charlie tak terukur. Dan menduga bahwa dia pastilah musuh misterius yang sedang dicari-cari oleh organisasinya. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan mereka membalas dendam atas kematian pengawal kavaleri. Aku tidak takut mati. Tapi kamu tidak bisa hidup terlalu lama. Tuhan tidak perlu bertindak. Ketiga tetua itu saja sudah cukup untuk mengambil nyawamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Bisakah ketiga anjing tua itu membunuhku duluan? Singkirkan itu," kataku, "kau belum boleh mati. Kalau tidak, aku pasti sudah membiarkanmu bunuh diri dengan memukul dirimu sendiri barusan. Aku mempertahankanmu karena kupikir kau masih berguna.
Ria menatapnya dengan gugup dan bertanya kepadanya. Kamu mau apa? Jika saya tidak salah, Anda pasti akan membawa semua prajurit maut dan pengawal kavaleri itu pergi selanjutnya. Kau bisa dengan mudah menyegel kultivasiku. Dan tentu saja Anda juga bisa menghilangkan racun dari tubuh mereka. Mereka pasti akan berterima kasih kepada Anda dan bekerja untuk Anda. Tapi kukatakan padamu, aku pasti tidak akan menyerah padamu. Jika kau meninggalkanku, kau akan meninggalkan bom waktu untuk dirimu sendiri. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus membunuh dengan tegas. Aku menyarankanmu untuk membunuhku agar mencegah masalah di masa depan. Charlie mengangkat alisnya dan mengecap bibirnya. Ceka-ceka. Ria Song? Sepertinya itu tidak cocok untuk gadis muda sepertimu. Memangnya kenapa? Ria menggertakkan giginya dan berkata. Apa yang kau bicarakan? Bunuh aku cepat. Charlie berkata dalam hati, sejujurnya, nama ini sama sekali tidak sesuai dengan temperamenmu. Lihatlah dirimu sendiri, apakah ada hubungannya dengan apa yang diwakili oleh namamu? Kamu lebih mirip anjing Pomeranian yang suka menggonggong. Di desa ini ada anjing besar dan kecil, yang cantik dan yang jelek, yang baik dan yang jahat. Kamu mungkin bukan yang terbesar, tercantik, atau paling disukai. Tapi kamu jelas yang paling sering menggonggong. Kau bajingan. Ria tidak menyangka akan dipermalukan oleh Charlie seperti ini. Dia mengumpat dengan marah, Tuan Wade, sebaiknya kau bunuh aku sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Oke. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, aku tidak suka memelihara anjing. Terkadang saya sakit kepala ketika melihat anjing yang bergantung pada kekuatan manusia dan menggonggong tanpa henti. Tapi sekarang tiba-tiba saya merasa bahwa jika saya bisa melatih anjing ganas menjadi patuh. Jika berperilaku baik dan disayangi, itu pasti akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Ria menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas kata demi kata. Aku. Bukan. Seekor. Anjing. Charlie tersenyum dan berkata. Tentu saja, aku tahu kau bukan. Saya hanya menggunakan anjing sebagai analogi. Jika saya menghina anjing itu, saya bersedia meminta maaf kepada anjing itu. Setelah itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan ekspresinya berubah menjadi tegas. Dia bertanya padanya, Ria, kan? Sekarang kau adalah tawananku. Kamu adalah apa yang kukatakan tentang dirimu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bisa pilih-pilih? Bab 6435. Ria terdiam setelah mendengar kata-kata Charlie. Melihat sikap Charlie yang sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia marah dan panik. Dia menatap Charlie, nada suaranya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Namun dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan bertanya kepadanya. Apa yang ingin kau lakukan denganku? Charlie berkata, aku bilang, kau masih berguna. Jadi sebaiknya kau bekerja sama, kalau tidak. Aku mungkin tidak hanya mengambil nyawamu. Tapi juga buat Victoria berpikir bahwa kamu telah menyerah kepadaku. Kalau begitu, jika Victoria ingin membunuh seluruh keluargamu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ria menggertakkan giginya dan berkata, kejahatan ini bukan untuk keluarga. Apakah kamu tidak memiliki moralitas dasar ini? Charlie mencibir, kau masih belum menghukum keluarga itu. Lihatlah para prajurit maut dan penjaga kavaleri di sini. Keluarga siapa yang tidak ada di sini? Keluarga siapa yang tidak minum racun? Keluarga siapa yang tidak berada di tangan Warriors Den? Kaulah sendiri orang jahat yang membantu tiran melakukan kejahatan. Beraninya kau berbicara padaku tentang moralitas sungai dan danau? Ya, keluargamu juga manusia. Tetapi keluarga dari para pengawal kavaleri dan prajurit maut ini bukanlah manusia? Ria terdiam. Dia tahu bahwa jika rahasia sarang prajurit terungkap, organisasi tersebut pasti akan didefinisikan sebagai organisasi jahat atau bahkan organisasi teroris. Meskipun anggota keluarganya juga telah disiksa oleh sarang para pejuang. Mereka juga mengandalkan dukungan darinya untuk melakukan segala macam kejahatan di luar. Dalam kerangka kerja yang dibangun oleh Warriors Den. Hukum rimba adalah hukum dasar yang berlaku. Tidak ada moralitas yang bisa dibicarakan.
Ini tidak lain adalah bahwa orang-orang yang mengikuti aku akan makmur dan orang-orang yang menentang aku akan binasa. Melihat Ria terdiam, Charlie berkata dengan suara dingin. Mulai sekarang, jika kamu bekerja sama denganku, aku bisa menyelamatkan nyawamu dan tidak akan menimbulkan masalah bagi keluargamu. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, maka mungkin dalam 3 hari, Warriors Den akan menerima bukti kuat pengkhianatan Anda. Pada saat itu, aku tidak akan bisa lagi mengendalikan hidup dan mati keluargamu. Ria sangat ketakutan, tetapi tidak mau menyerah. Dia memaksakan diri untuk menegur, jika aku tidak mau berkompromi denganmu. Aku percaya Panglima Agung dan Tuhan tidak akan tertipu olehmu. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, yang bisa saya katakan hanyalah Anda tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya, mengubah sudut wajah wanita itu dan merekam video, lalu bertanya padanya. Apakah kau percaya bahwa aku bisa dengan mudah membuat Victoria menganggapmu sebagai duri dalam mata? Dan duri dalam daging? Ria sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Melihatnya mengambil ponselnya untuk merekam video. Tentu saja dia tidak berani mengungkapkan hal buruk apapun tentang dirinya di depan kamera. Lalu dia berkata dengan dingin, Tuhan adalah wujud yang menyerupai dewa. Dia bisa melihat menembus segalanya dan melihat detail terkecil sekalipun. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu oleh penjahat sepertimu? Charlie tertawa dan berkata, kamu terlalu memujinya. Saat dia di New York, bukankah dia juga pernah berada di dalam helikopter yang dipenuhi teknologi canggih dan tidak berani bernapas? Ria bertanya, apa maksudmu? Charlie mengabaikannya, tetapi berhenti merekam, mengirim video yang baru saja dia rekam ke Duncan, dan berkata kepadanya, Inspektur Lee, saya ingin Anda membuat video. Saya ingin wanita ini mengatakan secara langsung di kantor ini saat ini juga bahwa dia dan Victoria tidak dapat berdamai. Dan ekspresi serta kondisinya pasti histeris.